saya mau ngevlog dan udah siap semuanya nih, tapi ternyata Brian mau motong rumput dulu, jadi saya mau kasih kesempatan dia buat motong rumput dulu ya. Halo guys, assalamualaikum. Akhirnya Brian selesai juga motong rumputnya dan sekarang saya bisa ngevlog. Jadi tuh saya tadi udah nge-setting ya kamera, terus tempat duduk. Tiba-tiba Brian keluar, terus dia bilang saya mau motong rumput karena buat kamu nanti biar bagus moto hari Senin, karena hari Senin saya akan ada moto, ada klien datang buat moto di sini. Jadi dia bilang dia melakukan itu buat saya, padahal saya tahu dia sebenarnya pengen iseng aja, pengen gangguin saya pas ngevlog. Anyway, di sini saya mau cerita tentang gempa yang kami baru alami 2 hari lalu, tepatnya tanggal 30 Oktober hari Jumat. Dan itu adalah gempa pertama yang saya alami di Yunani. Jadi kalau dulu tinggal di Jepang, kita udah beberapa kali ngalamin gempa, tapi ini baru pertama kali di Yunani. Dan itu tuh agak kaget karena kan udah lama banget nggak ngalamin gempa. Tiba-tiba kena gempa. Jadi lumayan agak kaget, mana saya cuma sendirian waktu itu di rumah, sementara Brian masih di kantor. Jadi tuh sekitar jam 2 siang saya lagi nonton Netflix sama kucing-kucing di rumah ya. Tiba-tiba kok kucing tuh pada lari gitu. Saya bingung kenapa. Tahu nggak? Setelah sepersekian detik si kucing lari, tiba-tiba tuh kepala saya berat dan saya bilang, ini saya nggak pusing nih. Ini kayaknya gempa, bener gempa. Saya ngelihat 2 lampu di ruang TV tuh goyang semua, dan alhamdulillahnya untungnya itu hanya bertahan sekitar 3 atau 4 detik. Alhamdulillah kita tinggal di Pulau Kreta dan tinggal di bagian baratnya. Jadi guncangan gempa itu amat sangat minim kami rasakan di sini. Bahkan banyak orang yang nggak notice kalau saat itu gempa. Sekali lagi saya agak kaget karena udah lama nggak ngalamin gempa, walaupun rasanya tuh beda banget sama di Jepang. Jadi kalau di Jepang kita udah ngalamin beberapa kali dan itu cukup lumayan besar. Secara waktu tinggal di Jepang, kita tuh tinggal di dalam base di lantai 4. Jadi kalau pas lagi gempa tuh berasa banget goyangannya. Lumayan lah, kita kayak ngalamin tuh 3 kali atau 4 kali selama di Jepang, dan lumayan berasa banget, lumayan gede. Tapi ya ngomongin gempa ini, kayak kemarin itu jadi kebukti banget kalau emang hewan itu bisa merasakan bencana alam atau musibah yang akan datang sebelum manusia itu datang, sebelum alat deteksi gempa atau apalah itu ya bisa mendeteksi. Ini tuh binatang tuh kayak udah nyium, kayak udah ngerasain. Dan itu saya lihat sendiri di kucing-kucing yang ada di rumah kemarin. Nah, jadi gempa itu yang terjadi tanggal 30 Oktober hari Jumat sekitar jam 2 siang lebih, itu terjadi pusatnya itu 24 km dari Pulau Samos, yang salah satu pulau di Yunani yang sangat dekat dengan Turki, terutama dengan kota Izmir, Turki, yang sekarang ini sepertinya amat sangat berdampak atau kena dampaknya sangat parah dari gempa ini. Gempa kemarin itu kalau nggak salah 7 skala Richter, dan dampaknya nggak hanya di Turki dan Yunani, tapi juga sampai ke Albania, ke Bulgaria, dan juga ke Macedonia Utara. Tapi yang parah itu emang di Izmir, Turki. Kalau nggak salah yang luka-luka itu ada sekitar 900-an sekarang, dan yang meninggal sekitar 59 orang. Yunani sendiri juga ada korban jatuh, tapi nggak sebanyak yang di Turki. Dan tahu nggak sih, jadi di Turki tuh saya baca ada 1 orang yang sudah tertimbun di reruntuhan gedung selama 33 jam dan berhasil diselamatin sama tim penyelamat. Itu tuh kayak miracle banget, bener-bener berkah, bener-bener dia dikasih kesempatan hidup lagi, ya nggak sih? Jadi kalau ada yang nanya gimana keadaan kami, alhamdulillah kami baik-baik aja, alhamdulillah banget, karena sekali lagi lokasi kami jauh dari pusat gempa dan bener-bener sama sekali nggak ada kerusakan di sini. Di sini tuh bener-bener kayak berasa hanya kayak guncangan naik bus aja gitu sebentar saat itu, bener-bener sama sekali nggak berasa dampaknya, which is alhamdulillah, karena saya nggak kebayang kalau misalnya tinggal atau hidup di pusat gempa itu pasti ngeri banget sih.
Tapi ya gitu, jadi kayak lumayan deg-degan, ada gempa susulan, apalagi bisa lihat sendiri kami tuh tinggalnya deket banget sama laut ya kan. Takut banget kalau ada gempa susulan atau tiba-tiba dia pindah gitu kan ke dekat kami tuh gempa, lalu terancam tsunami. Aduh ya Allah, ngeri banget, pokoknya nggak bisa ngebayangin. Jadi berdoa aja semoga yang terbaik. Semoga udahlah ya, ini kayaknya tahun 2020 ini benar-benar luar biasa, banyak banget musibah, dari pandemik, terus banyak banget yang meninggal walaupun itu emang udah ajal ya. Terus musibah, bencana alam gitu. Jadi manusia itu kayaknya kita ini lagi benar-benar dicoba ya. Mungkin kita tuh lagi disuruh istirahat, lagi udahlah manusia lo ngapain sih gitu. Kalau saya ini, kalau Tuhan kali yang ngomong, kalau saya pengen ngasih bencana itu tuh cuma sejentik gini, lu tuh udah pada diem, bisa diem gitu. Udah sekarang diem, istirahat, banyak berdoa, habiskan waktu lebih banyak dengan keluarga, santai di rumah. Mungkin gitu kali ya kalau kata Allah. Oke, ada jet lewat, jadi saya harus diam sebentar. Wow, ternyata jetnya nggak lewat di atas saya. Biasanya dia jet lewatnya di atas saya nih, karena airport itu di belakang, jadi biasanya dia ke sana. Dan itu adalah jet F-18 angkatan udaranya Turki. No, kok Turki? Angkatan udaranya Yunani. Oh ya, saya pernah ngevlog tentang satu persiapan untuk bencana alam, kayak satu kotak kecil kita harus sediakan di rumah kita, di samping tempat tidur kita. Dan saya pikir kotak itu tuh penting banget. Itu benar-benar persiapan basic ketika misalnya kita terkena bencana alam dadakan. Nah, kalau yang belum tahu apa sih yang saya maksud, itu linknya ada di mana ya, nanti pokoknya di atas sini, atau juga nanti ada di caption, lihat aja di caption linknya. Tapi saya pernah ngevlog tentang itu, dan sekali lagi saya pikir kotak emergency itu sangat amat berguna. Oke, sekarang udah mau jam 5 di sini dan saya harus masak sore. Saya harus sholat asar dulu. Jadi itu update sedikit dari saya tentang gempa yang baru aja kami alami di sini. Terima kasih yang udah nanyain gimana kabar kami, apakah kami baik-baik aja. Alhamdulillah, sekali lagi kami baik-baik aja. Terima kasih sekali lagi. Pokoknya mari kita banyak berdoa, semoga kita dijauhkan dari musibah, dari segala kesusahan. Kita berdoa sama Allah, ya Allah udahlah ya, tahun ini selesai deh musibah ini. 2 bulan lagi nih, 2 bulan lagi tahun Masehi. Di tahun Masehi ini akan selesai 2020. Mari kita berdoa semuanya, semoga kita semua dilindungi dari segala musibah yang gak kita inginkan. Semoga yang misalnya lagi kesusahan, rezekinya mudah-mudahan dibalikan, diberikan ke lapangan lagi rezekinya, amin ya Allah. Semoga kita semua sabar kalau yang sedang kena cobaan. Pokoknya kita berdoa baik-baik, kita mohon sama Allah semoga bencana ini berakhir. Oke, gitu aja. Terima kasih udah ngikutin vlog saya kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum.